Ada action, ada scientific, humor, adventure, fantasy, information, all of them make you smart. Nah, itu adalah sumber-sumber atau hal-hal yang bisa kita dapatkan dari membaca buku. Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Gotta keep reading. Membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini adalah lagu yang penuh semangat dan mengingatkan kita gitu ya betapa membaca buku itu menjadi jalan untuk kita menjadi sosok yang smart. Apakah Anda punya buku favorit Anda yang berulang Anda baca atau setidaknya Anda selalu menjadwalkan di dalam sebulan itu pokoknya harus ada buku bacaan? Atau ngelihat buku aja gitu ya karena tebelnya itu Anda termasuk yang kayaknya ogah deh baca buku. Yuk, kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness, bukuku sahabatku itu yang akan kita bahas. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Semangat. Penuh gembira karena mau bicara tentang buku ya. Iya, Nah, ini dari lagunya yang semua maknanya dalam banget. Artinya itu adalah hal yang bisa kita dapat dari membaca buku. Di bagian mana dulu Pak Arfan ingin memberikan highlight atau punya kesan tersendiri lah begitu. Silakan. ya terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini, lagu aslinya itu judulnya adalah I Got a Feeling. Iya, Jadi ini semacam lagu plesetan lah gitu ya. iya. Jadi diambil dari lagu I Got a Feeling dari Black Eyed Peas, kemudian syairnya dirubah gitu ya. Pas pas ya ngerubahnya Pas, ya, Pak. pas sekali gitu ya. Jadi judulnya adalah Gotta Keep Reading ya, teruslah membaca, tetaplah membaca. Ya, jadi ini bagus sekali ya karena talkshow kita pada pagi hari ini kan kita angkat dari dalam rangka Hari buku. Hari Buku Sedunia. Nah, ini jarang orang yang tahu loh Mbak Ola ini. Hari Buku Oh, Sedunia itu diperingati setiap tanggal 23 April Mbak Ola. oh, besok Sebenarnya ya. mengingatnya gampang sih, 2, 3, 4 23. kiranya. Oh ya, 234. 2, 3, 4 23 ya. April ya. 23 April. Jadi nanti hari Sabtu besok ya kita akan memperingati Hari Buku Sedunia. Nah, saya mencari lagu buku ini sengaja saya cari lagu yang seperti ini ya, yang semangat, yang iramanya juga menyentak gitu ya, dan juga tetap penuh inspirasi gitu. Jadi dia bilang begini dalam lagu ini ya, gotta keep reading, tetaplah membaca, teruslah membaca, cause this book gonna be a good book. Cause this book gonna be a good book to read. Ya, karena buku ini adalah buku yang bagus ya untuk dibaca ya. Kemudian dan itu disebutkan berulang-ulang ya, cause this book gonna be a good book, cause this book gonna be a good book to read. Ya, pick up that book, dia bilang gitu. Enter the page, you'll never know just what you'll find. Ya, ambil bukunya, buka halamannya, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan kamu temukan. Ya, biasanya di luar dugaan. Information or fantasy, drama and art, all make you smart. Ya, jadi ada informasi, ada fantasi ya kalau kita baca buku-buku fiksi, novel-novel fiksi, ada drama, ada seni, semuanya itu bisa bikin kita cerdas. Nah, kira-kira begitu Mbak Ola. Oke, baiklah. Kita coba tes kepada smart listener ya. Anda termasuk yang gemar buku nggak sih? Boleh dong sharing satu buku favorit Anda atau satu buku atau pengarang yang selalu Anda cari-cari gitu ya, bukunya Anda tunggu-tunggu. Anda boleh sharing. Nah, kalau Anda tanya ke Pak Arfan suka buku apa nggak? Lihat di belakangnya ya. Isinya adalah buku-buku ya. Di Ya belakang saya betul. juga nih, di rak Ada sebelah ya. kanan ya, Juga ya. buku-buku. Oke, smart listener, kita jeda sebentar ya. Khawatir ini kepotong perbincangan kita begitu. Tetapi Anda bisa menjangkau kami melalui YouTube ya di kanal Smart FM atau Anda juga bisa jangkau kami melalui Jux Music. Anda bisa chat di sana nanti kami akan bacakan juga di Jux Music itu bisa Anda download di Play Store atau App Store ya. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kami jeda sesaat, smart listener, tetaplah bersama dengan kami, bukuku sahabatku itu yang menjadi tema bahasan kita di dalam Smart Happiness. Kami jeda sesaat.
Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya dalam Smart Happiness, bukuku sahabatku. Anda bisa sharing buku favorit Anda apa sih begitu ya? Atau Anda termasuk yang gemar buku nggak sih membaca buku? Boleh sharing juga dalam sebulan biasanya Anda beli buku itu berapa begitu ya? Adakah dana yang secara khusus Anda alokasikan? Baik, kita sambung obrolannya ya, Pak Arfan. Buku, ya ini kan adalah sangat klasik banget gitu kan kalau kita mengajak untuk kita mencintai buku. Tetapi kalau bicara tentang literasi membaca buku di Indonesia ini sebenarnya masih jauh walaupun ada peningkatan ya, tapi tidak signifikan. Belum jadi budaya yang atau kebiasaan yang kita jumpai barangkali kalau di luar begitu ya, membaca buku itu seperti kayak udah kayak makan nasi gitu kan. Nah, Pak Arfan mungkin bisa kasih tanggapan tentang apa yang sebenarnya kalau menurut Bapak seringkali kalau di Indonesia ya, ini menjadi belum menjadi budaya. Apakah karena aksesnya yang jauh, harganya yang mahal, atau karena memang keinginan atau kemauan kita dalam membaca buku yang rendah? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama Mbak Ola ya. Karena berdasarkan hasil penelitian, 90% orang Indonesia tidak suka buku. Nah, itu kan luar biasa itu ya. 90% loh tidak suka buku. Dan tahun 2016 UNESCO pernah melakukan penelitian ya. UNESCO ini adalah badan di bawah PBB yang mengurusi pendidikan gitu. Pernah melakukan penelitian terhadap 61 negara di dunia. Yang dilakukan itu namanya the world most literate nation. Jadi negara-negara mana yang punya literasi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang menarik adalah ternyata negara-negara yang literasinya paling tinggi itu ternyata juga negara-negara yang paling bahagia itu loh Mbak Ola. Itu menarik ya. Ini saya sebutkan ya, negara-negara yang literasinya paling tinggi di dunia. Nomor 1 apa coba? Bisa nebak nggak? Paling bahagia Finlandia. Finlandia, benar. Jadi kok dia terus gitu ya, bingung juga saya. Ini padahal kan ini kan penelitian yang berbeda ya. Ya. Jadi nomor 1 negara yang literasinya paling tinggi di dunia tuh Finlandia. Nomor 2 Norwegia, Norway. Ya, nomor 3 Islandia. Nomor 4 Denmark, nomor 5 Swedia. Nah, 5 negara ini adalah 5 negara yang ada di Eropa Utara semua itu. Negara-negara Skandinavia yang selalu setiap tahun itu langganan negara paling bahagia gitu. Itu 5 negara ini. Ya, rankingnya bisa ganti-gantian gitu. Tapi selalu itu Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia. Nah, yang menarik nomor 6 itu Swiss. Ini juga masih sering keluar sebagai negara paling bahagia di dunia. Nomor 7-nya agak beda, Mbak. Nomor 7-nya adalah Amerika Serikat. Nah, padahal kalau dalam survei negara paling bahagia, 10 besar itu nggak pernah Amerika. Ya, selalu dia di 30 besar gitu loh, tapi nggak pernah 10 besar ya. Tapi ini masuk nih. Negara yang literasinya paling tinggi, nomor 7 di dunia, Amerika Serikat, kemudian Jerman. Ya, Jerman juga tidak pernah masuk dalam negara yang bahagia juga, yang paling bahagia tidak. Kemudian Latvia, dan satu lagi adalah Belanda, Nederland. Ya. Jadi itu 10 negara yang paling bahagia. Nah, pertanyaannya, dari 61 negara itu, Mbak Ola bisa tebak nggak Indonesia ada di nomor berapa? Aduh, jadi nggak enak hati. Mungkin kan 50. Mungkin 61 ya, itu ya, 61 negara ya. Mungkin kita ada di posisi 58 atau 59. Masih lumayan. Di posisi 60 Mbak Ola. Oke. 60 ya. 60 iya. Dari 61 kita di posisi 60. Dan tahu nggak Mbak Ola? Yang paling akhir siapa? Malaysia. Bukan, Malaysia di atas. Oh, Malaysia justru di atas ya. Yang paling akhir itu namanya Botswana. Pernah dengar nggak negara namanya Botswana? Pernah dengar, ya. Ya. Itu ada di Afrika Selatan, tapi bukan Johannesburg ya, bukan ya. Di dekatnya Johannesburg gitu. Itu Botswana namanya. Itu negara yang nomor 61 itu. Kita ada di atas dia gitu. Bayangkan itu ya. Jadi betapa memprihatinkan gitu di Indonesia ini, karena 90% orang Indonesia katanya tidak suka baca.
dan hanya membaca itu rata-rata itu sekitar 30 menit maksimal dalam satu hari, Mbak Ola. Padahal PBB, UNESCO itu sudah memberikan sebuah indikator yang bagus itu kita membaca buku itu minimal 4 jam satu hari. Gitu. Minimal 4 jam, kita hanya 30 menit, bayangkan itu ya. Nah, tetapi yang menarik, kita itu kalau baca sosmed paling lama itu di atas 5 jam. okay. Orang Indonesia tuh kalau baca sosmed ya, Facebook, Instagram dan sebagainya itu di atas 5 jam. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah kita tuh punya waktu sebenarnya. Kita punya waktu, tapi kita malas sebetulnya. Kita malas ya. Kita tidak ingin menjadi produsen, tapi kita itu lebih menjadi konsumen. Ya. Jadi buku itu selalu kalah kalau dulu sebelum sosial media itu populer, buku itu selalu kalah dengan yang namanya TV, Mbak Ola. Jadi orang itu lebih suka nonton TV. Orang itu bisa nonton TV 5-6 jam dalam satu hari, tapi baca buku hanya 30 menit. Kenapa? Karena kalau nonton TV itu kan kita cuma duduk. Semuanya sudah disediakan kan? Ya, kita cuma menjadi konsumen saja. Kita nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Ya, kita cuma duduk saja. Tapi kalau membaca buku itu kan perlu effort, Mbak Ola. Iya kan? Perlu waktu tersendiri, perlu konsentrasi, perlu fokus, kemudian perlu juga kehadiran kita, iya kan? Karena kan baca buku itu nggak, kadang-kadang kita udah baca berapa paragraf, tapi ini maksudnya apa ya gitu? Kenapa kita sulit memahami? Karena kita tidak hadir di situ gitu. Kita tidak hadir. Hadir itu maksudnya body, mind, and soul itu menjadi satu gitu, dan masuk ke dalam yang namanya keasikan gitu dalam membaca itu. Dan ketika kita asik itu sebetulnya enak gitu. Tetapi kita untuk bisa asik itu ada sebuah effort yang harus kita lakukan gitu. Nah, kita tuh lebih suka yang nontonnya gitu. Jadi nonton itu nggak ngapa-ngapain, tidak perlu effort apapun, cuma duduk dan menyaksikan sesuatu yang sudah ditayangkan gitu. Tidak memproduksi apapun gitu, Mbak Ola. Nah, itu sebetulnya menurut saya sih cuma satu sih penyebabnya. Kemalasan. Itu aja. Oke. Bisa juga karena memang ini ya Pak Arfan ya, di dalam peradaban kehidupan masyarakat Indonesia, kita harus mengakui bahwa ya kalau kita pernah begitu lama gitu ya dijajah oleh bangsa-bangsa asing, pada saat itu kan posisi kita sebagai slave ya, sebagai budak begitu kan, yang artinya ya mental yang akhirnya ya sudah menerima saja tanpa berusaha ingin lebih lagi begitu ya, karena sebenarnya pada posisi slave itu kan semuanya tersedia ya Pak Arfan ya, makan Ya. disediain, ini disediain gitu kan. Jadi nggak heran sekarang muncul istilah-istilah baru yang dipakai, malah bangga lagi gitu kan, budak korporat lah, budak cinta, bener nggak tuh Pak Arfan? Nah, bucin. Saya juga bingung. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak menggedor rasa malas tadi itu gitu ya? Karena kalau dibilang ini berkaitan dengan apa namanya mencari tambahan profit ya, kalau istilah banyak dipakai sekarang cuan, dan sebagai orang kan mengatakan apa kaitannya dengan membaca buku sama cuan? Justru kalau saya nanti berlama-lama gitu ya ada di buku, saya malah justru nggak akan bekerja, nggak akan mendapatkan uang gitu. Nah, Bapak melihat bagaimana korelasi antara kemajuan ya, orang bisa meraih, bisa mendapat profit lebih besar dengan dia semakin banyak membaca buku. Terima kasih banyak, Mbak. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita itu lebih mementingkan sesuatu yang berjangka pendek gitu. Jadi ayo cari duit gitu ya. Baca buku itu kan menghasilkan apa sih gitu. Padahal itu kan sebuah investasi. Tapi kan yang namanya investasi itu kan tidak bisa dituai dalam waktu yang singkat gitu. Dia perlu waktu yang cukup lama gitu untuk bisa membuat orang itu menjadi cerdas, punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas. Itu kan butuh waktu yang lama. Seolah-olah itu sebuah kegiatan yang tidak produktif gitu, Mbak Ola. Jadi sudah effortnya besar. Jadi baca buku itu harus saya akui ya, Mbak ya, effortnya besar gitu. Ya. Saya sendiri adalah pembaca buku yang sangat heavy gitu ya, karena ini kalau Mbak Ola lihat ini buku saya itu, saya semalam saya hitung gitu ya, karena ini mau talk show ini, saya semalam saya hitung loh.
buku di ruangan saya ini, di library saya di rumah ini ada kurang lebih 4.000 Mbak Ola. Wow. 4.000 Oke. buku. Nah, di lantai 2 itu masih ada kira-kira 500 buku di lantai 2 itu. Ya. Ya, di kantor saya juga taruh 500 buku juga gitu. Jadi kurang lebih buku saya itu ada 5.000 semuanya. Jadi I'm a heavy reader gitu ya. Tetapi memang orang yang seperti saya saja ya, saya mengakui dengan jujur bahwa baca buku itu memang susah. Ya, karena membutuhkan kesegaran, pikiran kita harus segar gitu. Kemudian kita harus fokus, kita harus konsentrasi. Kadang-kadang kalau diseling sama pekerjaan kantor gitu, itu agak sulit gitu. Jadi saya tuh perlu cari waktu gitu untuk baca buku. Jadi seorang pembaca buku yang berat saja, heavy reader saja mengatakan seperti itu. Apalagi orang yang lain gitu. Bahkan banyak sekali orang yang lihat buku saja sudah alergi gitu. Nah, salah satu caranya sebetulnya gini Mbak Ola. Kalau saya ya kemanapun saya pergi, itu selalu saya bawa buku apapun. Kemanapun ya, karena selalu ada waktu di mana kita tidak ngapa-ngapain gitu. Misalnya di jalan ya, di jalan kalau sambil naik mobil kita baca buku itu mungkin pusing gitu. Tapi kan di jalan sebetulnya ada banyak kemacetan lalu lintas kan. Nah, ketika macet lalu lintas saya selalu buka buku, baca buku gitu. Ya. Ketika pergi ke dokter juga, baik saya yang berurusan sama dokter atau saya nganterin istri, nganterin anak, itu ada banyak sekali ternyata waktu yang terbuang, Mbak Ola, untuk menunggu. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa memanfaatkan buku sebagai teman dan sahabat kita. Tapi yang menarik, Mbak, setiap saya bawa buku ya selalu saja ada orang yang berkomentar. Selalu, Mbak. Hampir selalu ya. Ketika saya bawa buku, orang melihat saya baca buku sambil menunggu dokter misalnya gitu ya. Kemudian ada yang menegur saya. Besok mau ujian ya, Mas, katanya gitu. Jadi ya itu sering, Mbak. Mungkin dari 10 kesempatan itu mungkin lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 kesempatan orang menanyakan seperti itu. Besok mau ujian ya, Mas, gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa orang tuh melihat baca buku itu hanya kalau mau ujian. Baca buku itu hanya kalau kita mau sekolah gitu. Tapi ketika sekolah sudah selesai, nah itulah makanya ada istilah dulu kan STTB itu kan. Surat tanda tamat belajar gitu. Itu kan sebenarnya klik gitu ya, relevan, nyambung gitu kan, bahwa ya kalau udah selesai sekolah ya ngapain lagi baca buku, kan sudah tamat kan. Belajarnya udah tamat gitu. Jadi surat tanda tamat belajar STTB. Nah itu Mbak Ola. Jadi memang talkshow kita pada hari ini kita pingin mendedikasikan ya talkshow ini untuk Hari Buku Sedunia dan ingin mengajak nih semua teman-teman untuk mulai budayakan baca buku. Karena ternyata Mbak Ola ada banyak sekali manfaat baca buku, bukan sekedar menambah pengetahuan dan wawasan Mbak Ola. Ada banyak sekali manfaatnya. Kalau kita tahu. Nah, mudah-mudahan nanti ya kalau kita obrolin mengenai manfaat baca buku, ada banyak orang yang tertarik untuk mulai baca buku mulai hari ini. Siap. Kita simpan dulu the secret manfaat lain ya dari membaca buku selain dari pengetahuan ya, membuka wawasan dan sebagainya. Smart listener, kita sambung ya, kita jeda sebentar sambil kita coba resapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan dan kami tunggu respon dari Anda, buku favorit Anda atau berapa banyak sih buku yang jadi target Anda di dalam 1 bulan. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami.